sebuah karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-9 ini didukung oleh para pelaku, Elias sebagai Ki Pandai Urat, Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Herman sebagai Tarji, Naryo sebagai Engkos, Mogan sebagai Seman, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tarji dan Engkos gagal mengejar kereta kuda yang lari ke puncak Gunung Sumbing. Bahkan mereka hampir saja terjatuh ke dalam jurang. Andai saja Pardi dan Bajo dari desa lereng tidak menghadang mereka. Sebentar sore harinya, Parda, anak laki-laki Tarji, hampir saja cedera dikejar dan disambar burung gagak yang datang dari puncak Gunung Sumbing. Kalau saja Kanaka tidak dapat menghalau burung itu. Namun pada malam hari, burung gagak itu datang lagi, dan kali ini burung itu mencari Kanaka. Mampus kamu! Engkos, burung-burung gagak itu bertambah banyak, Engkos. Kita harus bantu dia. Iya. Tenang kamu. Burung sialan, burung sialan. Dan ini bagianmu. Sudah berapa ekor yang mati, Kanaka? Aku tidak tahu. Cahaya bulan agak gelap. Aku tidak bisa melihatnya. Aku dapat membunuh 1 ekor. Burung itu bertambah banyak. Cabut kalau kalian, sebelum kawan-kawan mereka datang lebih banyak. Baik. Burung itu terpotong 2. Tapi potongan burung itu menjadi 2 ekor burung gagak lagi. Mereka bertambah banyak. Jangan bunuh. Jangan bunuh. Mereka akan bertambah banyak. Kang Taji, burung-burung itu hidup lagi. Engkos, Kanaka, ayo lari. Kita tidak akan mungkin menghadapinya. Kita bunyikan kentongan. Oh, jangan. Nanti seluruh desa ini akan jadi korban. Ayo lari. Kanaka mana? Hah? Kanaka mana? Oh, itu dia. Celaka. Kita butuh dia. Kedua matamu disambar burung-burung itu. Tarji, Bos, potong, Bos. Iya. Kanaka, cepat. Biar aku menghadapi burung-burung ini. Hadapi sama-sama. Tiba-tiba saja mereka terbang jauh. Selamat kita. Aduh, Kanaka, kepalamu berlumuran darah, Kanaka. Kedua matamu berlumuran darah. Dan seluruh tubuhmu berlumuran darah. Kanaka. Kanaka tidak bernafas lagi.
Selamat siang, Pandeura. Oh, selamat siang. Mimpi apa yang membawamu kemari, Tutunggal? Mimpi buruk. Mimpi buruk itu kini melanda desaku, Pandeura. Itu sebabnya aku datang kemari. Iya, aku sudah mendengar tentang bencana yang melanda desa Sendangkarang. Aku turut sedih. Duduklah, Tutunggal. Kau pasti lelah setelah berjalan sejauh ini. Tempatmu masih seperti ini. Masih sepi dan tentram. Ya, kalau tinggal di dalam hutan tentu sepi seperti ini. Hei, siapa gadis kecil yang sedang bermain di bawah pohon kenanga itu? Cucuku. Cucumu? Sejak kapan kau punya cucu, ha? Ingatanmu masih bagus. Aku memang tidak pernah punya cucu. Punya anak pun tidak. Dia aku ambil dari desa Muara Siau. Karena ibu bapaknya mati. Aku kasihan melihat anak itu. Dia menangis sambil berlari-lari. Sementara beberapa ekor burung gagak mengejarnya. Burung gagak? Iya. Ibu bapaknya mati disambar puluhan burung gagak. Tampaknya burung-burung itu burung kiriman untuk menghabisi kedua orang tuanya. Siapa nama kedua orang tuanya? Aku tidak tahu, Tutunggal. Bahkan nama anak itu sendiri aku tidak pernah tahu. Sehingga aku beri saja dia dengan sebutan Sepi. Karena hidupnya sekarang ini sepi. Tidak punya siapa-siapa lagi. Waktu itu dia berumur kira-kira 3 tahun. Dan kau tahu, Pandeura, 3 hari yang lalu di desa Sendangkarang, Kanaka mati karena disambar burung gagak. Ya, bahkan puluhan burung gagak membunuh pemuda itu. Itu burung kiriman, Tutunggal. Kau harus hati-hati. Ya, itu memang burung kiriman. Ada yang menyuruhnya. Oh, kejadian itu persis sama dengan kejadian yang dialami oleh kedua orang tua si Sepi. Pasti pengirim burung-burung gagak itu orangnya sama. Pandeura, aku yakin bahwa pengirim burung-burung itu dan juga pembuat bencana di desa Sendangkarang bukanlah orang biasa, tapi seseorang yang mempunyai tingkatan ilmu yang tinggi. Sudah beberapa kali aku mencoba dengan kekuatan batinku. Selalu aku membentur kekuatan yang luar biasa. Betul apa yang kau bilang itu, Tutunggal. Aku pun bukan hanya diam melihat kejadian-kejadian ini. Apalagi kejadian ini juga menimpa kampungku, Desa Lereng. Aku sudah beberapa kali mencoba menyerang dengan kekuatan batinku. Tapi sia-sia. Bahkan aku mendapat serangan balik. Lalu, apa yang kita lakukan? Untuk menandingi kekuatan aneh ini, kita butuh waktu yang lama. Bahkan sangat lama. Sehingga aku sudah memutuskan untuk mendidik si Sepi itu. Untuk di kemudian hari bisa menandingi atau bahkan mengalahkan kekuatan hebat yang jahat itu. Nah, kini tinggal kamu. Siapa yang kamu didik untuk bisa mengalahkan kekuatan hebat yang tidak terlihat ini? Alangkah bahagianya kau, Pandeura. Kau sudah mempunyai pelanjut ilmu-ilmumu, sedangkan aku memang belum. Aku belum punya pilihan. Siapa kelak yang akan aku didik untuk menandingi kekuatan yang sekarang ini tidak bisa kita tandingi? Mulai sekarang,
Carilah orang yang bisa meneruskan kepandaianmu, sehingga bila kamu mati kelak, kau tidak akan penasaran. Ya. Aku akan cari. Hanya ada yang aku sesalkan, Tuk Tunggal. Apa itu? Bencana ini sebenarnya dimulai oleh Tarji ketika dia melarikan Muna dari desaku 11 tahun yang lalu. Bukan begitu? Iya, memang begitu. Tapi itulah, anak muda itu penaik darah, sehingga yang menanggung bukan dia sendiri, tetapi seluruh desa Sendangkarang. Ya, baiklah Pandai Urat sahabatku. Aku akan pulang dulu. Semoga kau berhasil mendidik gadis kecil itu sebagai penerusmu. Pandai betul kau memilih calon juara. Dari jauh saja sudah terlihat susunan tulang-tulangnya. Susunan tulang pesilat tangguh. Dari dulu kau tidak berubah, Tuk Tunggal. Selalu kau pandai menghibur hati kawan. Tapi tunggu dulu. Kenapa kau begitu cepat meninggalkan tempatku ini? Biasanya kau pasti tinggal beberapa hari di sini, sambil kita bertukar pikiran tentang jurus-jurus yang kita ciptakan. Untuk kali ini rasanya tidak bisa. Aku sedang merasakan bahwa akan terjadi bencana lagi di Sendangkarang. Ya, aku kagum padamu, Tuk Tunggal. Karena perasaan batinmu masih kuat seperti dulu. Kau terlampau memuji aku, Pandai Urat. Padahal aku tahu kau juga merasakan getaran bencana yang akan melanda desa Sendangkarang, bukan? Wah, kau pandai membaca perasaanku. Ya, pergilah Tuk Tunggal. Tapi ingat, jangan kau coba-coba untuk terjun menghadang kekuatan yang sedang memporak-porandakan desamu. Kau akan sia-sia. Carilah seorang yang akan kau didik untuk membalaskan sakit hati ini. Ya. Pesanmu akan aku ingat baik-baik. Sendangkarang ini sudah seperti desa mati. Padahal hari masih siang. Hei, Seman. Aku tuh. Iya, kemarilah. Maaf Tuk Tunggal. Apa kabar tuh? Baik. Kemana saja kau beberapa minggu ini? Seperti hilang ditelan bumi. Maaf Tuk Tunggal. Saya memang tidak berada di sini. Saya baru datang dari rumah famili saya di Muara Siau. Jauh juga perjalananmu, Seman. Kapan kau datang dari Muara Siau? Tadi pagi, Tuk. Kau sudah tahu apa yang terjadi di desa kita ini? Ya, sudah, Tuk. Sudah banyak kawan-kawanku mati di tangan kekuatan aneh itu. Sayang. Padahal mereka tidak berdosa sama sekali. Ya, aku tidak tahu, Tuk. Apakah besok atau lusa mungkin giliranku, atau giliran Tarji, Wira, Engkos, dan yang lain-lain. Sudahlah. Tampaknya bencana ini adalah balas dendam, hukum karma. Siapa yang berbuat, maka dia akan menerima akibat perbuatannya itu. Iya, mungkin juga tuh. Tapi di Muara Siau pernah juga terjadi bencana seperti ini.
Padahal mereka yang terkena bencana itu tidak tahu apa-apa, Tuk. Tidak tahu dosa mereka. Sudahlah. Tapi aku yakin bahwa bencana ini adalah hukum karma yang sedang berlangsung di desa kita. Percayalah. Iya, Tuk Tunggal. Jangan takut kalau tidak pernah berbuat dosa. Iya, Tuk. Nah, lihat itu. Iya, Tuk. Oh, itu si Tarji. Ya, makin hari dia semakin nekat. Dia ingin membalas kematian istri dan anaknya. Betul, Tuk. Sekarang kemana-mana dia selalu membawa golok di pinggangnya. Aku kagum pada keberaniannya. Tapi sayang, keberaniannya tidak mempunyai perhitungan. Keberaniannya tidak mempunyai landasan yang kuat. Bahkan keberaniannya dilandasi dengan emosi yang tidak terkendali. Sehingga dirinya pun akan bisa mengalami nasib yang sama seperti istri dan anaknya. Betul begitu, Tuk Tunggal? Ya, kalau dia tidak hati-hati, tentu akan terjadi seperti apa yang aku duga. Lihatlah, anaknya Barda sedang bermain layangan di tanah lapang, sedang Tarji memandang hampa. Seperti hidup anaknya tidak dipedulikannya lagi. Pandangan Tuk Tunggal sulit aku mengerti, Tuk. Mungkin perasaanku belum setajam Tuk Tunggal. Perhatikan, Siman. Ya? Langit di sebelah hulu itu hitam pekat. Apakah hari akan malam, Tuk? Hari masih siang, Siman. Ini pasti bencana. Bencana yang akan melanda desa ini. Tuk, burung gagak, Tuk Tunggal. Ya, ribuan burung gagak akan datang ke atas desa ini. Ayo, Siman, jangan diam. Kita harus siap-siap menolong orang-orang desa ini dari amukan burung-burung gagak itu. Rupanya ini bencana yang akan melanda desa ini. Ini yang aku rasakan sejak di tempat Cipandai Urak. Hai Tarji, jangan hadang burung-burung itu. Semua lari ke dalam rumah. Celaka. Burung-burung ganas itu mulai menyambar mencari mangsa. Lari ke dalam rumah. Tarji seperti menantang maut. Gila. Celaka. Kemana si Barda? Aku harus selamatkan anak itu. Suasana desa Sendang Karang bagaikan gempa bumi. Seluruh penduduk desa lari ke sana kemari, menghindar dari sambaran burung gagak yang ribuan banyaknya. Sedangkan di antara penduduk yang panik itu, tampak Tuk Tunggal berlari ke sana kemari mencari Barda, anak Tarji yang sedang bermain layangan di tanah lapang. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah sikap Tarji menghadapi bencana ini? Dan bagaimanakah nasib anaknya yang bernama Barda? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.